Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dewi Wulandari, mahasiswa Fakultas Hukum semester akhir. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang penghapusan penuntutan. Jadi, apa aja sih alasan penghapusan penuntutan itu dan faktor-faktor apa aja yang bisa menghapuskan penuntutan tersebut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, kewenangan melakukan penuntutan terjadi apabila adanya dugaan tindak pidana. Namun, ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang dapat menghapuskan penuntutan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terdapat juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kita bakal membedahnya dari sekarang. Yang pertama ialah tidak adanya pengaduan delik-delik aduan. Itu terdapat pada pasal 72 sampai 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai contoh, ada seorang perempuan muda yang misalnya disetubuhi oleh laki-laki. Nah, perempuan muda itu dapat memilih apakah si laki-laki yang menyetubuhinya dikenakan sanksi pidana ataukah menikah bersama perempuan yang disetubuhi tersebut. Apabila si wanita itu tidak melapor, maka dari itu kan tidak ada delik pengaduan yang diadukan oleh si wanita tersebut. Nah, yang kedua teman-teman, ialah nebis in idem. Apa sih nebis in idem itu? Nebis in idem ialah suatu asas di dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Contohnya, seseorang tersebut tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Seperti syaratnya itu di pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatannya yang sama, orangnya yang sama, dan sudah ada penuntutan sebelumnya. Semua itu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap terdakwa. Dan yang kedua ialah menjaga keluhuran hakim. Nah, poin yang ketiga teman-teman ialah meninggal dunia. Terdapat pada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam hukum pidana, orang yang melakukan tindak pidana, seseorang itu memiliki asas individualis, yaitu tidak dapat diwakilkan oleh orang lain atau keluarganya. Jadi, apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka dari itu orang tersebut harus bertanggung jawab secara individualis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Maka dari itu, apabila orang tersebut meninggal, maka dihapuslah pidana tersebut. Poin keempat ialah kadaluarsa. Terdapat di dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kenapa sih kadaluarsa menjadi salah satu faktor penghapusan penuntutan? Karena kadaluarsa ialah masa waktu yang sudah lama, maka dari itu bisa saja alat bukti tersebut rusak karena waktu yang telah lama, dan saksi-saksi yang telah melihat atau mendengar kasus tersebut sudah lupa karena sudah lama. Nah, yang kelima ialah telah adanya pembayaran denda kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam membayar denda. Terdapat pada pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, faktor yang terakhir ialah abolisi dan amnesti. Itu tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teman-teman. Apa sih sebenarnya abolisi itu dan apa sih sebenarnya amnesti itu? Abolisi di sini ialah penghapusan seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Yang kedua, amnesti. Amnesti ialah pernyataan terhadap orang banyak dalam terlibat tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut.
Nah, teman-teman, segitu aja sharing terkait penghapusan penuntutan dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat untuk bulan Ramadannya. Semoga kita semua mencapai kemenangan. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum.